kenapa kayaknya gampang itu, tapi di balik itu sebenarnya kekuatan utamanya ada di naskah. Nah, ini kadang-kadang naskah ini menjadi sesuatu yang masih banyak produser Indonesia yang mengalokasikan dananya sebagian besar untuk pemain. Jadi yang penting yang bayar mahal itu pemain, Pak. Ya. Naskah itu ya alokasi budgetnya itu nggak seberapa besar lah ibaratnya gitu ya. Padahal semua itu berangkat dari naskah. Betul. Korea itu riset naskahnya luar biasa, kedalaman naskahnya luar biasa. Kalau mereka lagi bicara soal dunia kepolisian, maka mereka riset mendalam sekali. Mereka bicara dunia militer, dunia pengadilan, dunia apapun itu mereka nggak main-main gitu, Pak. Dan itu butuh biaya. Membiayai naskah seperti itu tuh mereka berani gitu, Pak. Itu salah satu kuncinya menurut saya. Kita masih menganggap naskah itu level of importance-nya masih kesekian lah gitu. Orang masih ngerasa siapa yang main gitu. Padahal siapa yang mainnya nanti gitu. Naskahnya dulu. Naskahnya kalau udah kuat, mau pemainnya digonta-ganti masih bisa berhasil menghasilkan cerita yang baik gitu. Gitu sih Pak. Jadi memang saya lihat bukan nggak mungkin Indonesia kan, kalau Korea itu kan memang lebih duluan karena kan memang ada sinergi antara pemerintah dan swasta yang luar biasa, Pak. Ada sinergi yang luar biasa berangkat dari K-pop, suksesnya K-pop. Lalu orang-orang ini pemerintahnya juga mulai believe bahwa oh ternyata produk hiburan ini bisa jadi cultural ambassador gitu, bisa menyebarluaskan budaya, meningkatkan tourism dan segala macam. Akhirnya mereka invest pemerintahnya, Pak. Kalau di sini kan belum, pemerintah kita adalah supportnya buat industri, cuman belum jauh lah kalau dibandingin sama Korea gitu. Jadi hopefully ya one day kita semakin dapat kepercayaan dari dukungan dari pemerintah supaya kita juga mungkin bisa go internasional juga. Sebenarnya kalau dibilang go internasional sebenarnya sudah dalam artian bahwa ada beberapa konten-konten kita yang dibeli oleh platform streaming di Indonesia turut ditayangkan juga di negara-negara lain di mana mereka beroperasi. Jadi kan kayak WeTV dia dari China tapi dia di banyak negara, Netflix dari Amerika tapi dia di banyak negara. Jadi kalau konten kita misalnya saya bikin series untuk WeTV atau bikin film buat Netflix, itu bisa juga ditayangkan di negara-negara lain gitu Pak. Cuman memang belum ada yang meledak di negara lain. Tapi so far kalau dibilang go internasional sebenarnya sudah dimulai. Perjalanannya sudah dimulai. Semoga bisa ada series-series kita yang meledak di luar negeri. Seperti yang sekarang lagi happening banget kan, booming tuh series kriminal Money Heist. Money Heist di Netflix itu asalnya Money Heist itu dari mana? Spanyol kalau saya nggak salah. Didistribusikan secara internasional tapi akhirnya jadi demam di seluruh dunia kayak gitu-gitu Pak. Jadi semoga Indonesia juga kelak menuju ke sana lah. Ya. Dan ini boomnya ini karena pandemi ya. Jadi film-film yang bioskop jadi kita nggak bisa nonton, terus mau di Netflix atau streaming kita juga akhirnya lihat yang lebih ke seri ya. Iya, jadi Netflix pandemi bikin orang butuh hiburan, banyak waktu luang kan Pak. Jadi nonton series itu killing time kan, dan kebiasaan manusia, habitnya jadi mau nggak mau jadi adaptasi. Tadinya nonton film itu, film-film juga sekarang kita lihat film-film Disney, film-film HBO gitu dulu-dulu. Penayangan pertamanya di bioskop dulu, sekarang udah direct to streaming. Jadi kebiasaan orang juga mulai dibentuk Pak, bahwa oh iya premiernya di TV masing-masing kayak gitu. Jadi pelan-pelan memang industri kami gitu shiftingnya lumayan drastis nih Pak. Saya cuman berharap ketika bioskop normal kembali, penonton juga kembali ke bioskop, karena biar gimana pun juga menurut saya experience nonton di bioskop dari sudut pandang filmmakernya ya Pak, experience nonton di bioskop sama experience nonton di layar kecil tentunya berbeda banget gitu. Iya. Kemampuan kita buat memberikan impact kepada penonton dari segi cerita, dari segi fokus mereka nonton tuh pasti akan beda banget. Jadi walaupun sekarang bersyukur streaming menjadi penyelamat ya di industri bioskop yang lagi mati suri, tapi sangat berharap industri bioskop bisa pulih dan balik lagi sih Pak.
Iya, saya yakin lah, karena saya ini juga penggemar nonton bioskop. Hmm. Jadi sejak anak-anak kecil itu setiap minggu mesti saya ajak nonton. Jadi Wah, saya keren. itu saya itu suka nonton, dan menurut saya ya, nonton bioskop itu karena mendapatkan yang pertama ya, terus juga kita bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Dan sekarang ini begitu banyak bioskop-bioskop yang punya VVIP ya, VIP, terus Ya, VIP. tempat Hmm. makan-makan yang simple tapi enak rasanya. Iya, Jadi iya, jadi iya, ini yang mungkin dulu tidak pernah dipikirkan. Jadi iya, sebelum iya. pandemi itu kami sering kalau nonton ya sama makan gitu sekalian gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. jadi makannya Yang tempat duduknya juga lebih besar, lebih nyaman buat iya. makan ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, dan ternyata pendapatan untuk makan dan filmnya itu bisa hampir 50-50 loh bioskop. Betul, betul, Jadi luar betul, biasa Pak. sekali. Itulah sebabnya teman-teman ya kalau ke bioskop digeledah nggak boleh makan dari luar karena pendapatan mereka dari F&B besar sekali teman-teman begitu ceritanya. Iya, iya. Jadi saya pikir setelah pandemi selesai juga pasti akan hidup kembali lah. Amin, amin, Karena bosan amin itu banget di Pak. rumah. Loh, saya sendiri di rumah itu ada home theater ya. Home theater Oh, itu kalau tidak ada teman-teman saya yang datang mau karaoke atau lihat film ya, itu waduh jarang sekali itu, berbulan-bulan kita mau ke home theater itu males, sendirian nggak seru ya? nggak seru. Jadi ngeliat film juga film-film yang sudah lama-lama kan, jadi bukan Iya, film yang baru diputar kan. Jadi iya, ya memang ya ada keterbatasan. Kalau rame-rame baru seru lihat sepak bola biasanya. iya, 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 Kalau 4 tahun sekali itu kalau pas pas ada iya, World Cup. Kalau iya. nggak Jadi World Cup ada juga nggak ada lihat MS. ada quotes-nya Pak bahwa tidak ada tokoh agama, tokoh politik, tokoh apapun di dunia ini yang punya kekuatan seperti seorang filmmaker, Ya, yaitu hak istimewa buat berdialog dengan orang lain selama 2 jam di ruangan tertutup tanpa diganggu. Jadi ibaratnya tuh kayak kayak kita tuh kayak sebenarnya walaupun nonton rame Pak, tapi secara filosofis tuh ibarat saya lagi cerita sama Bapak one on one gitu. Ini loh cerita saya tuh begini gitu. Jadi experience-nya tuh personal banget bioskop itu Pak. Nah hal-hal seperti itu yang sulit untuk direplikasi di medium lain seperti streaming atau YouTube atau apapun gitu. ya, ya, ya. Menarik sekali ya. Hmm, hmm, Nah, hmm. kalau buat film seperti yang tadi saya ceritain ya, itu menurut Ernest kan yang mahal itu persiapan untuk naskahnya, untuk Salah satunya ya. ya Hmm. salah satunya gitu ya. Padahal kalau lihat Hmm. bukan film-film yang seperti film Hollywood yang sampai mengorbankan begitu banyak kendaraan, nggak tahu itu fiktif Iya, atau iya, enggak, iya, iya. nggak tahu ya. Tapi Iya, iya, wah iya. ini kan Iya, seolah-olah wah kalau ini biayanya tinggi banget nih, ada pesawat jet pribadi, nanti iya, mobil-mobil yang meledak segala macam. iya, Kalau film-film yang drama-drama gitu kan nggak ada itu. Itu betul. apa dana yang diperlukan itu juga cukup tinggi ya? Jadi pertama-tama kalau kita merefer ke Hollywood, kadang-kadang orang tuh suka lupa Pak kalau ngebandingin film Indonesia kayak film Hollywood. Kadang-kadang ketika membandingkan industri film Indonesia dan industri film Hollywood, satu hal sederhana yang kerap orang lupakan adalah Hollywood ketika bikin film marketnya itu semuka bumi. Betul, Audiensnya itu semuka betul, bumi. Kalau kita betul. cuma satu negara tok gitu, Iya, iya, penduduknya juga terbatas, betul. jumlah layar bioskopnya juga baru 2000-an layar gitu. Jadi jangan bandingin sama orang yang bikin produk buat satu satu bumi gitu, nggak sebanding gitu antara antara nggak apple to apple. Ya, Tapi kalau kalau dibandingin secara genre memang Pak action itu makanya kenapa di Indonesia jarang film action karena mahal sekali biayanya itu mahal sekali ya, untuk meledakin mobil jangankan meledakin deh dipakai buat balap-balapan aja tabrak-tabrakan itu pasti udah mahal banget jadi itulah ya, kenapa mayoritas kita bikin filmnya drama ya mayoritas ya drama baik itu drama religi drama romantis drama komedi kayak gitu sih Pak jadi ya, kalau kita non action biaya terbesar di produksi ya pasti akan sangat tergantung dari ceritanya. Misalnya ceritanya mungkin kayak saya bandingin dari film saya aja ya Pak ya. Misalnya film Cek Toko Sebelah, mungkin karena cukup sederhana biayanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan film saya setelah itu, Susah Sinyal yang saya harus
syuting di Sumba yang saya sampai harus ngaspal jalan biar truk barang bisa lewat, itu biayanya cukup cukup luar biasa gitu. Jadi memang tergantung banget sama sama ceritanya gitu, Pak. Oke, menarik sekali. Jadi memang Hmm. dunia perfilman dengan dunia ekonomi juga mirip-mirip lah ya, karena memang size size dari Amerika ini kan besar sekali. Iya, betul. Tapi saya melihat negara-negara di lain Indonesia seperti China, India itu perfilmannya jauh lebih maju ya. Eh, udah Iya, lebih masuk maju juga di Netflix. pertama karena market size-nya besar sekali, Pak. Kedua karena memang sudah lebih dulu sih. Maksudnya mereka merintis sudah jauh sebelum sebelum kita gitu. Tapi kalau mau optimis, satu angka yang menurut saya krusial adalah bahwa untuk level Asia Tenggara, Indonesia ini punya level persentase penjualan film Indonesia tertinggi. Ya, Film lokal tertinggi maksud saya. Jadi oke. persentase film lokal berbanding film asing itu kurang lebih 40-60 lah secara secara kita bicara bioskop ya Pak ya. Ya, ya. 40-60 kurang lebih give and take. Nah, itu tertinggi di Asia Tenggara dan itu angka yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena industri film yang kuat pasti fondasinya film lokal. Ya, China film lokal, India film lokal, Korea film lokal gitu. Jadi kalau film ini menjadi bioskop banyak, audiens banyak, tapi dia adalah consumer market untuk film luar, maka industri lokalnya sulit bertumbuh gitu. Nah, Indonesia sebenarnya menggembirakan statistiknya bahwa kita bisa optimis ke depannya industri kita bisa maju karena kita dicintai oleh penonton Indonesia gitu. Mereka punya trust yang cukup tinggi sama sama film-film lokal gitu sih, Pak. ya, luar biasa ini. Ya, ini Iya, salah satu karena banyak kreativitas kreativitas dari iya. para sutradara yang muda-muda seperti Ernest ini ya. Amin, amin, amin. Amin. Nah, untuk membuat film itu kan juga ada activity dari brand placement dalam film ya. Ya, Ya. ya. Nah, itu frekuensi munculnya seperti brand placement dalam film itu apa dibatasin ya? Sebenarnya menarik nih Pak kalau ngomongin brand placement ya. Aku tuh terus terang sepanjang bikin film so far sampai sekarang ada 5. Negosiasi untuk brand placement tuh seringkali banyak yang gugur di tengah jalan karena perdebatan soal ini mau seberapa hard selling. Itu sebenarnya yang agak emang susah sih Pak. Saya Ya, paham kedua sisi. I mean, aku pernah kerja di FMCG juga Pak, pernah kerja di brand gitu, tahu gitu kepentingan kalau tim marketing keluarin budget terus validasinya gimana, branding kita seberapa kan gitu ya Pak ya. ya, Tapi ya, di sisi lain kalau itu sampai terlalu stand out dan mengganggu penonton menurutku jadi di persepsi negatif juga Pak gitu. Jadi betul. kayak justru penonton memang betul visible, betul jelas brandnya, tapi kemunculannya itu karena mengganggu maka diasosiasikan dengan emosi negatif Pak. Jadi kayak aduh apaan sih gitu. Gitu. Jadi memang mencari middle ground yang ideal untuk sebuah brand visible enough tapi juga soft sell enough itu susah banget Pak. Itu kita harus cari cari celah di dalam apa namanya skrip, di dalam adegan, gimana caranya kemunculannya ini enak gitu, kemunculannya itu di momen-momen yang memang pas gitu. Jadi kalaupun nanti misalnya kelihatan jelas brandnya, tapi karena momennya itu relevan, ya nggak apa-apa, masih bisa diterima dengan baik. Kira-kira gitu, Pak. Memang tricky sih, tricky banget itu. Ya, setuju sih. Karena kalau hard selling sudah nggak bagus kalau hard selling ya. Tapi kalau Betul. soft selling, seberapa jauh bisa memberikan impact itu tadi kan ya. Jadi Iya, memang, betul. memang Kadang-kadang kalau harus di menginlinekan bukan cuma brandnya, tapi juga campaign yang mau dijalankan kan, Pak. Key yes, message. Jadi yang yes, diinlinekan key message antara key message campaign brandnya sama key message adegan atau film tersebut gitu. Jadi ya, orang bisa mengasosiasikan, oh kita ada satu tagline atau ada satu hal yang lagi dipush secara PR oleh brandnya. Nah ini yang diinlinekan sama filmnya gitu dalam adegan ya, tersebut atau dalam film tersebut secara keseluruhan. Sebenarnya kayak Cleo gitu sebenarnya ada satu keunggulannya juga sih Pak enak gitu. Sementara air mineral lain botolnya didominasi warna hijau sama biru ini tiba-tiba oranye gitu. Jadi orang ya, pastinya oh ini oranye ini pasti Cleo. Terus bentuk botolnya juga lancip gitu kan beda gitu. ya, Itu ya, sebenarnya membantu tuh kalau built-in jadi nggak perlu susah-susah ngasih lihat pack-nya ke penonton orang juga langsung oh ya ini Cleo nih pasti gitu. ya, ya. Dan kategori
kategori produk ini kan juga penting ya. Jadi yang kalau kalau Cleo atau air minum gitu kan nggak terlalu banyak masalah digunakan untuk brand placement ya. Tapi untuk Betul, betul, produk yang betul, lain kan natural. Betul. belum tentu cocok itu. Nanti seolah-olah dipaksakan gitu kan nggak nyaman. Betul. Misalnya chat susah tuh, Pak. Kecuali lagi ngecat Lagi rumah ngechat kena bisa, tapi pandemi. masa iya mau pamer kaleng? Kan aneh juga. Jadi iklan bukan jadi film kalau pamer kaleng kan gitu. Loh, tapi kalau saya ya, karena yang punya Avian mungkin ya, saya kalau naik mobil kelibet kayak kemarin ini ngelihat, wah itu cat untuk jalannya pakai cat Avian. Istri saya masa? Oh iya saya tadi lihat, masa bisa lihat? Bisa saya. Kok bisa tahu dari mana, Pak? Tahu dari Loh, mana? ya karena kaleng saya kan, jadi saya kelibet gitu aja saya Sekilas aja kelihatan. udah tahu ya, walaupun sekilas Tahu, gitu ya. apalagi itu cat zebra crossnya kan baru dicat. Jadi terus saya lihat pakai cat apa nu kalengnya itu. Saya lihat sepintas saja, tapi jalan mobilnya kan berjalan, tapi kelihatan saya meskipun tertumpah cat itu. Iya, 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 iya. Nah, kalau dari sisi tipe pemain film itu yang diasosiasikan dengan brand placement gimana itu ya? Iya, menarik pertanyaannya Pak. Jadi memang biasanya tergantung dari level 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 senioritas atau level kebintangannya si pemain Pak. Biasanya memang kalau pemain yang ya ibaratnya pemain baru gitu, terus disuruh megang produk gitu, tentunya ya juga mungkin santai-santai aja. Tapi kalau kita bicara yang udah well established, memang harus ada separate deal biasanya Pak antara si Ya, brandnya ya. sama si pemainnya, sama si aktor ini gitu. Baik biasanya sih diintermediary oleh PH-nya. Jadi si PH-nya yang bilang sama si aktornya via agent atau manajemennya, lu nanti ada adegan lu harus megang ini ya, megang HP ini ya, atau megang botol ini ya. Nah, yang dicek pertama adalah dia punya kontrak dengan kompetitornya atau tidak. Itu dulu kan yang Ya. dicek pertama. Kalau tidak ada kontrak sama kompetitornya, biasanya tinggal masalah negosiasi aja. Gitu. Ya. Kadang-kadang ada juga yang negosiasinya sampai detail. Maksudnya, oh iya di adegan ini ada dia satu adegan tapi tidak satu shot bareng, misalnya Pak. Jadi di adegan itu barang tersebut tampak, tapi mereka berdua, si aktor dan si barangnya tidak pernah tampil dalam satu frame yang bersamaan, misalnya. Bisa kayak gitu-gitu, Pak. Ya, ya, ya. Dan saat ini ya, Ernest, kalau ini orang Indonesia ini mungkin memang inginnya yang berbau-bau luar negeri ya. Jadi Iya. terakhir waktu lihat film seri ada bintang film Korea yang makan permen, terus habis itu bisa viral di WhatsApp di mana-mana ya. Terus tidak lama kemudian, wah sekarang kosmetik semuanya Iya. banyak kan pakai aktor-aktor aktris dari Korea gitu ya. Saya juga Iya. heran, wah ini kenapa gitu ya? Ini apa memang impact-nya itu bisa bagus di produk, tapi kenapa kok jadinya pakai Korea-Korea yang ditanya namanya siapa aja saya nggak tahu itu orang Iya, Koreanya. karena memang momennya mereka bukan hanya sembarang Korea sih, Pak. Mereka pilih aktor yang memang sedang sedang booming-boomingnya saat ini ya. Walaupun Iya. saya juga nggak tahu sih, Pak, itu secara hype bagus, tapi secara sales nutup apa enggak itu mahal itu bayarnya pasti. Justru justru mahalnya itu tadi yang digembar-gemborkan sama perusahaannya gitu. Iya, Iya. iya, 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 iya. Ya, tapi kan itu investasi Seperti yang dulu harus harus yang balik Korea itu lewat sales kan. Balik nggak tuh salesnya betul. kira-kira? Itu dulu yang Korea kerjasama makanan dengan McDonald, makanannya sama. Tapi kenapa bisa bisa seperti itu? Saya sendiri juga nggak kebayang gitu, nggak kepikir gitu. Iya, iya, unik Harganya sih. lebih mahal, antri, Iya, tapi mau gitu gitu. gitu tok padahal ya Pak, cuman packaging tok gitu. Iya. Kalau saya ya nggak mungkin lah mau lah. Itu Iya benar. seperti itu ngapain gitu. Iya, Makanannya itu kan sama itu makanannya. itulah kekuatannya branding, Pak. Itu kekuatannya bintang filmnya itu ya, Iya, atau iya. itunya ya, tokonya itu ya. Iya, Luar iya. biasa ini. Iya. Tapi tentu kalau saat ini kan memang orang lebih suka yang soft selling sesungguhnya dibandingkan dengan hard selling ya. Iya, saya rasa semakin modern orang juga semakin semakin konsumen juga semakin cerdas ya Pak ya. Periklanan juga berevolusi. Saya yakin kalau dulu tuh apa-apa harus disuapin tagline, jingle, barang. Kadang-kadang sekarang kalau iklan udah beneran yang penting lucu, yang penting catchy,
barangnya cuma muncul sebentar di ujung tapi orang merhatiin ini apa sih lucu gitu kan. Jadi udah ada perspektif yang bergeser gitu. Jadi lebih fleksibel lah menurut saya sekarang, dan orang kan juga udah beradaptasi dengan platform yang berbeda, kayak nggak mungkin iklan TV sama iklan YouTube apakah sama gitu. Mungkin kita lagi bicara sama dua segmen yang berbeda kayak gitu-gitu. Ya, saya sih dari sudut pandang filmmaker seneng sih Pak ngelihat kreativitasnya iklan juga mau nggak mau makin kesini semakin terpush ya gitu untuk menjadi semakin kreatif gitu. Iya, iya. Nah, ini selama pandemi apa Ernest juga tetap ini ada progres pembuatan film-film baru juga ya? Selama pandemi berjalan, Pak, kemarin ketika Delta sedang menggila di bulan Juni Juli kemarin, of course kita lay low, kita nggak ada kegiatan sama sekali. Ya. Tapi bulan ini kami sudah merencanakan syuting untuk series Imperfect season yang kedua. Season yang pertama, puji Tuhan, responnya bagus, sempat jadi nomor 1 paling banyak ditonton di platform WeTV waktu itu. Jadi kita lanjut ke season 2. Season 2-nya lagi mau syuting dalam bulan ini, kita mulai syuting gitu. Karena ngelihat kasus harian juga saat ini di angka kisaran 7 ribuan ya. Maksudnya udah balik lagi kayak kondisi yang stabil di bulan-bulan Maret, April kemarin gitu, di kisaran 5 ribuan. Jadi kita rasa dengan prokes yang ketat, kita berani jalan gitu. Kalau kemarin kan sempat benar-benar ngeri banget, kita semua ngumpet dulu lah gitu. Iya, iya, iya. Berarti itu nanti rencana tayang setelah pandemi ya, setelah bioskop-bioskop mulai buka Kalau lagi. ini karena series ya Pak, yang mau saya syuting bulan ini karena series, jadi kita tayangnya mungkin nggak perlu nunggu bioskop, kita tayang di platform WeTV. Mungkin target kita sih akhir tahun sudah bisa tayang Pak. Oh, jadi itu termasuk seri ya? Series, yang mau saya syuting ini series. Itu berapa series itu nanti? 12 episode untuk yang season yang kemarin. Yang season berikutnya saya belum bisa umumkan berapa episodenya karena masih rahasia. Yang pertama sudah keluar? Sudah, itu yang tadi saya bilang sempat jadi nomor 1 di WeTV itu sudah tayang season berarti 1. Saya belum lihat. Saya yang lihat itu yang ngenes film. Imperfect itu film. Film ya, jadi ini tuh adaptasinya dalam bentuk sitkom Pak, spin-off. Jadi kita bikin 12 episode sitkom berdasarkan film itu. Oke. Konsentrasinya bukan di karakter Jessica Mila dan Reza Rahadian, tapi di si anak-anak kosnya si Reza Rahadian itu Pak, yang geng komediannya itu. Jadi seriesnya tentang mereka. Oke. Jadi Ernest juga nggak ikut ya di dalam film seriesnya itu? Aku ikut, tapi sinku juga. memang nggak banyak di situ. Sinku nggak banyak karena memang titik beratnya bukan di karakter aku sama Reza Rahadian. Aku kan satu gengnya sama Reza Rahadian. Di karakter si anak-anak kos ini penekanannya ada di mereka gitu Pak. Oke, nanti saya nonton nanti. Di WeTV ya Pak? Ya, di WeTV ya? Ya, WeTV. Kalau yang itu di kan yang bisa kasih komen-komen itu kan? Betul, ya? betul. Keren itu. Betul. Biasanya Ya, kalau nonton drakor di WeTV, ganteng gitu, terus katanya keluar ganteng. Tapi saya biasanya kalau nggak direkomen film apa gitu, saya nggak pernah nonton saya. Jadi kalau ya, ada banyak rekomen baru saya nonton. Jadi bukan yang suka cari-cari gitu, nggak saya. Maklum lah Pak, kan sibuk, jadi harus by rekomendasi yang udah jelas bagus baru ditonton ya, wajar lah Pak. Mantap. Berarti now banyak sekali produser-produser di Indonesia yang mulai buat ke series juga ya? Sementara waktu iya Pak, karena jangankan syuting film baru, film-film yang belum sempat tayang aja ada banyak sekali yang tertahan karena pandemi. Sebagian dilempar ke platform streaming, apakah itu WeTV, Netflix, GoPlay, dan lain sebagainya. Tapi sebagian masih ditahan untuk menunggu bioskop tayang gitu. Jadi sementara waktu ya series menjadi aktivitas yang atau membuat menggerakkan roda industrinya ya series Pak. Ya, ya. Dan kalau di keluarga-keluarga itu biasanya yang suka nonton kalau seri-series itu ibunya loh, istri saya gitu ya, terus anak-anak, anak perempuan gitu ya. Ibu-ibu biasanya mungkin. Iya, jadi tempo hari ngajak saya nonton satu film drama Korea. Kenapa? Oh itu bajunya bagus-bagus, dia ngomong begitu. Saya ngomong, wah saya nggak suka kalau kayak gitu. Saya suka yang ya ada cerita-cerita seperti startup atau seperti kita yang gitu. Yang ada value-nya lah ya.
itu Iya, kan iya, benar-benar dihina, tapi terus dia bisa bangkit dan bisa membuktikan kalau dia bisa menjadi lebih sukses daripada orang iya. yang menghina itu. Nah, itu kan wah keren itu kan kita lihat Iya, terus. saya rasa itu Padahal kira-kira sudah tahu tuh ceritanya gitu ya. iya. Itu Asia banget sih. Maksudnya saya lihat orang Asia tuh masih seperti itu, Pak. Jadi mau kita bicara India, Korea, China, Indonesia, kita tuh masih mentingin values kalau bikin konten gitu. Kalau di Hollywood mereka udah nggak peduli mau ngomong apapun, udah bebas aja. It's pure entertainment. Kalau di sini sama orang masih merasa bahwa konten-konten tersebut dituntut atau diharapkan memiliki muatan positif gitu. Kalau di Asia masih begitu memang. Oke, oke. Tapi nggak tahu ya, saya waktu nonton tuh saya memang suka aja ya, lihat-lihat episode demi episodenya gitu. Iya, Yang startup itu juga bagus loh. Mereka ceritain iya, tentang iya. bagaimana memulai perusahaan dari nol gitu ya. Iya, ya Dan itu walaupun kan, ujung-ujungnya mau itu latarnya penjara, mau itu latarnya IT startup, tetap aja cinta segitiga yang jadi. ya, 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 Tetap ya. aja cinta segitiga yang jadi menu utama. Ya, ujung-ujung semua begitu ya. Iya. Iya. Nah, Ernest ini kalau Ya, dari Ernest sendiri, apa nih cita-cita ke depannya nih? apa ya? Saya terus terang tidak terlalu ambisius ya Pak. Jadi orang ngalir aja gitu. Jadi untuk saat ini apa yang ada di apalagi kita lagi pandemi ya, mau bikin rencana juga rasa-rasanya kok nggak yakin bisa terwujud gitu. Jadi saya dari dulu memang nggak pernah jarang sekali punya rencana jangka panjang. Biasanya yang saya lakukan adalah at least saya tahu tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain. Buat saya berfokus pada rencana jangka pendek itu buat saya lebih menenangkan dan menyenangkan gitu. Jadi konkret gitu. Oke, berarti tahun depan udah mau ini, berarti sekarang ini. Nah, kalau ditanya konkret apanya, ya memang ada beberapa project yang mau saya jalanin. Cuman mimpi saya yang tertunda karena pandemi itu memang bikin film action, Pak. Saya dari dulu pengen bikin film action, baik itu action komedi kayak Jackie Chan, ataupun action yang seperti apa. Pokoknya udah banyak ide lah di dalam kepala yang harus tertunda entah sampai kapan. Ya, ya, ya. Itu aktornya harus pas banget itu ya. Itu aktornya Betul, yang sulit itu kalau kalau action betul, itu. betul, betul, betul. Yang Iya, jago acting nggak jago berantem, yang jago iya, berantem belum tentu jago acting gitu kan, susah iya. nyarinya jadinya. Jackie Chan itu memang very spesial dia. Alien lah dia, buat saya alien itu Pak, udah bukan manusia Pak, Jackie Chan Pak. Aneh itu, orang aneh. Iya, iya, iya. Nah, kalau tujuan hidup Ernest apa nih? Berat juga ya tujuan hidup. tujuan hidup saya tujuan hidup saya sederhana Pak, berdampak itu aja lah. Iya, iya. Berdampak, karena makanya saya taruh di bio sosial media saya, hidup itu bukan perkara durasi tapi kontribusi. Kita mau hidup 100 tahun juga kalau kita nggak berkontribusi buat apalah gitu. Iya. Jadi yang penting tuh kontribusi kita apa buat lingkungan, buat sekitar, buat Indonesia, buat industri kita, buat komunitas kita. Buat saya sih itu sih Pak yang terpenting. Jadi Luar biasa. itulah, semoga bisa terwujud. Yes, mantap. Kalau kalau anak-anak Ernest ini arahnya gimana? Tetap diarahkan untuk menjadi sosok entrepreneur atau artis atau apa gitu? Saya mencoba untuk membuka kemungkinan seluas-luasnya buat mereka mencoba segala hal yang masih sanggup saya fasilitasi gitu Pak. Jadi Oke. kayak anak saya yang besar sekarang kan umurnya tahun ini dia akan November nanti 12 tahun. Jadi udah 11 tahun. Itu Sky, Uh, Sky ya? Sky, betul Pak. Snow umur 6 tahun mau 7 tahun. Jadi Snow ya masih umur segitulah ya. Kalau Sky ya itu mungkin kalau Bapak intip di Instagram saya, dia mulai menunjukkan kesenangan yang sangat intens pada dunia reptil, Pak. Wow, Jadi kalau Bapak jarang lihat di sekali ya. Instagram saya, dia kalau ngomongin soal ular, ngomongin soal kadal itu pengetahuan. Jadi dia suka nonton YouTube, suka nonton dokumenter, dan karena dia suka, jadi pengetahuan-pengetahuan itu nempel gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi kalau ular ini tuh begini, kalau ular ini tuh kok bisa hafal gitu. Jadi Iya. sudah
ini kan cita-citanya kalau bisa mau jadi zoologist. Wow. Zoologist, ahli hewan ya. Kalau di Indonesia saya sih riset belum ada tuh kuliah zoologist, harus kuliahnya harus di luar, tapi ya we'll see lah. Iya. Kalau si Snow-nya juga sudah kelihatan. Snow belum lah, belum kelihatan. Ya. Menurut saya umur segitu ya dia seneng apa ya saya fasilitasi aja, cuman nggak tahu mungkin nanti ketika udah belasan mungkin udah mulai mengerucut kali ya ke arah mana. Gitu. Nah ini ada Sky, ada Snow, berarti nanti ada apa lagi? Ada Cloud? Nggak ada, udah. Dua aja. Dua aja cukup. Banyak loh itu ya, masih banyak sekali itu. Saya 2 aja cukup. 2 aja cukup. Jadi memang S semua ya, hurufnya S ya yang dicari. Iya, S dan berkaitan sama elemen alam. Cita-citanya begitu, Pak. Wah, luar biasa gitu. Sekali. Jadi Ernest, apa ini ada pesan-pesan khusus buat para generasi milenial? Iya, buat anak-anak muda yang nonton, yang tadi saya sempat mention juga, jangan takut buat nyoba gitu. Saya ngerti sekarang di era sosial media ini memang besar sekali beban untuk kita malu sama kegagalan kita ya. Dulu kita gagal orang belum tentu tahu gitu. Sekarang kita melakukan sesuatu, kita publish dengan harapan dapat support. Di saat yang bersamaan ketika kita gagal atau hasilnya buruk, risiko malunya memang besar. Tapi itu adalah proses yang tidak bisa dihindari. Kita nggak mungkin bisa berharap kita bertapa, berlatih sampai jago banget, begitu kita keluar menghadapi dunia lalu kita berhasil terus. Nggak mungkin, it doesn't work that way, guys. Yes. It's berhasil, sukses, gagal, berhasil, gagal, it's like that gitu. Perlahan-lahan semoga berhasil, gagal, berhasilnya lebih tinggi. Jadi grafiknya tetap ke atas gitu. Tapi jangan berharap semua berhasil. So jangan takut buat nyoba, because you'll never know until you try. Itu aja sih, Pak. Ya, mantap. Terima kasih, Ernest. Jadi sukses mesti dicamkan ini. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena itu adalah cobaan dari you untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Begitu naik ke level yang lebih tinggi lagi, ada kegagalan yang dialami, you akan begitu berhasil mengatasi, akan naik ke level lagi, dan demikian juga seterusnya. Setuju. Mantap sekali. Terima kasih sekali atas waktunya, Ernest. Ya, stay humble, stay positive, stay on fire.